anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 9 dan anak-anak kelas lain yang membutuhkan materi konsep persamaan kuadrat. Ya, ini termasuk salah satu materi yang penting dan banyak dipelajari di matematika. Nah, kali ini saya akan membahas cara menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Jadi kita akan mencari faktor dari angka dan huruf yang ada pada persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk yang kali ini saya akan khusus membahas jenis persamaan kuadrat yang hanya ada A dan C-nya saja. Kan persamaan kuadrat itu bentuk lengkapnya AX kuadrat plus BX plus C. Kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat yang tidak ada BX-nya, tetapi langsung AX kuadrat plus C, langsung C-nya. Jadi tidak ada yang bagian tengahnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, anak-anak, cara ini hanya bisa dilakukan ketika bentuk persamaan kuadratnya hanya AX kuadrat plus C sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada B-nya, itu pertama. Yang kedua, C-nya itu harus negatif. Jadi tidak bisa positif. Ya, harus negatif. Nah, kalau positif itu nanti menggunakan cara yang lain, tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Ya, jadi harus negatif dia. Kamu perhatikan semua soalnya adalah negatif. Ya, oke. Nah, caranya adalah seperti ini, anak. Jadi setiap bagian di dalam soalnya itu kita ubah menjadi bentuk pangkat 2. Jadi kalau yang sudah berpangkat 2 biarkan, yang belum berpangkat 2 kamu ubah menjadi berpangkat 2. Maksudnya gimana? Seperti ini. Misalnya X pangkat 2 min 25. X pangkat 2 nya kan sudah berpangkat 2. Jadi biarkan saja. Dikurang 25. 25 nya diubah jadi bentuk pangkat 2. Nah, kira-kira bilangan apa yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 25? Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 2. Nah, seperti kita ketahui 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, hasilnya 25. Nah, jadi tugas pertama mengubah bentuk persamaan kuadratnya menjadi bentuk pangkat 2 seluruh bagian. Ya, setelah itu kamu langsung buat 2 buah tanda kurung. Ini caranya ya, Nah ya. Jadi ikuti aja prosesnya. Jadi pasti seperti ini caranya, ya. Langsung bikin 2 tanda kurung dan di dalamnya kamu isi sama persamaan kuadrat yang kamu dapatkan tadi. Tetapi kita hanya menulis bagian bawah pangkat 2-nya saja. Jadi pangkat 2-nya tidak ditulis. Jadi kita hanya tulis X min 5-nya saja. Nah, gitu. Tidak usah ditulis pangkatnya. Nah, untuk yang satunya lagi, persis kayak dia juga, hanya beda tandanya. X tambah 5. Jadi angkanya mengikuti yang ada di soal, hanya satu ada minnya, satu ada plusnya. Udah selesai. Ini namanya faktor dari X kuadrat min 25 sampai dengan 0. Mudah kan? Nah, setelah itu baru dicari akarnya dengan cara memisahkan. Jadi kalau sudah didapatkan faktornya, kita pisahkan faktornya, kita jadikan sama dengan 0. Lalu kita menggunakan konsep pindah ruas, ubah menjadi X sama dengan 0. Jadi ini X min 5 sama dengan 0, atau X plus 5 sama dengan 0. Lalu gunakan konsep pindah ruas, ini jadi 0 tambah 5, jadi X sama dengan 5. Yang ini X sama dengan 0 kurang 5, jadi X sama dengan min 5. Jadi akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 25 sama dengan 0 ada 2, yaitu 5 dan min 5 gitu. Kita coba lagi yang kedua. 9X kuadrat min 49 sama dengan 0. Nah, ini sudah pengurangan, berarti bisa pakai cara ini ya. Nah, langkah pertama tadi adalah mengubah semua bentuknya menjadi berpangkat 2. Nah, 9 kalau diubah pangkat 2 itu jawabannya adalah 3 pangkat 2, karena 3 kali 3 9. X pangkat 2 nya sudah benar, dikurang 49. 49 itu bisa diubah menjadi 7 pangkat 2. Nah, itu gampang kan? Hanya mengubah bentuknya menjadi berpangkat 2. Ya, setelah itu, setelah berpangkat 2 semua, kita buat tanda kurung, langsung buat tanda kurung, menjadikan sama dengan 0. Lalu kamu salin yang ada di bawah pangkat 2-nya saja. Jadi ini
3x kurang 7, satunya lagi versi plusnya 3x tambah 7 gitu. Jadi tidak usah dipikirkan yang lain, langsung tulis aja yang ada di soalnya. Satu versi min, satu versi plus. Lalu dipisahkan, dibuka kurungnya dengan cara diberikan sama dengan 0. Lalu gunakan konsep pindah ruas, diubah menjadi x sama dengan ini, nanti jadi 3x sama dengan 7 ya nak ya. Langsung aja ya. Ini min 7 dipindahkan jadi 0 tambah 7, 7. Jadi x sama dengan 7/3. Jadi kalau memindahkan angka di sebelah huruf, dia berubah jadi banyak. Nah, dapat yang pertama 7/3. Kalau yang ini nanti jadi 3x sama dengan min 7. Karena ini plus 7-nya dipindahkan jadi min, 0 kurang 7 min 7. Maka x-nya sama dengan min 7/3. Jadi jawabannya ada dua juga, satu versi plus, satu versi min gitu. Nah, saya ada satu soal lagi, ini hanya variasi ya nak ya, karena persamaan kuadrat itu kan hanya boleh mengandung satu jenis variabel. Di soal ini ada dua variabelnya, yaitu x kuadrat dan y kuadrat. Tapi ini hanya variasi saja, tambahan pengetahuan buat kamu. Kalau ketemu model seperti ini pun bisa menggunakan cara seperti ini ya. Tapi ini tidak akan kita tentukan faktornya ya, karena ini bukan persamaan kuadrat. Kita hanya mengubah menjadi faktor-faktornya saja. Siapa tahu nanti kamu ketemu soal bentuknya seperti ini dan harus mencari faktornya, itu bisa juga menggunakan cara ini. Biasanya nanti dipakai di materi aljabar, pembagian aljabar itu kan harus dicari faktor-faktornya ya. Nah, 36-nya diubah menjadi 6/2. X pangkat 2 nya biarkan, dikurang 81-nya menjadi 9/2, Y pangkat 2 nya biarkan. Kemudian langsung dibikin faktornya. Berarti 6x min 9y, satunya lagi 6x plus 9y. Nah, sudah. Ini namanya faktor-faktor dari 36x kuadrat min 81y kuadrat. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini adalah cara mencari akar persamaan kuadrat yang bentuknya adalah ax kuadrat min c sama dengan 0 ya, yang tidak ada b-nya. Oke? Mudah-mudahan mengerti. Selamat belajar.